Ya, justru ketika kita membahas agama Islam, maka kita menjawab mereka. Mereka kita berikan jawaban. Karena selama ini mereka sering membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Bukan tidak berani, kalau nanti dijawab, nanti digeruduk polisi. Gitu. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Teman-teman sekalian, dari cuplikan video yang telah kita dengar, ini sangat-sangat luar biasa. Melalui diskusi yang dilakukan oleh Bang Edis, menjawab pertanyaan konyol daripada kaum polemikus tentang iman Kristen, dan juga bagaimana Edis membuktikan kebenaran sejati, mempertanyakan kembali tentang iman mereka. Banyak orang yang akhirnya datang kepada Yesus, dan ini salah satu buktinya, teman-teman, ya. Dan kedepannya akan banyak diskusi yang kita dengar dan juga kesaksian dari para murtadin. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Saya sudah lama, sudah lama antri. Ya, Belum naik. namanya kan yang mau naik. naikkan, Bang. Yang mau naikkan banyak, Bang. Masa langsung Iya, naik iya. langsung. Ya. Sebenarnya saya udah bilang begini, teman-teman saya yang Kristen jangan naik. Karena kalau mereka naik itu nutupin, Bang. Nutupin antrian. Tapi ya suka ngeyel Oke. gitu loh. Ya. Itu yang bikin lama. Silakan. Oke. Oh, Tema kita ini, Bang. Oke. Muslim punya dua rob, tapi nggak sadar. Karena apa? Karena membaca Quran tanpa tahu artinya. Itulah orang Islam. Saya Muslim, Persis. Gimana? Saya Muslim. Saya Iya. paham. Anda tidak sadar Saya kan juga punya dua paham rob, kan? Bible. Gimana? Saya juga paham Bible loh. Ini kan orang Islam nih kan? Ini nih. Yang dibahas Iya. Quran tapi lari ke Bible. Ini gimana sih? Bukan, maksud saya paham Islam, saya juga paham Bible gitu loh. Ya, maksudnya sebelum gitu. kita nggak bahas Anda paham Bible atau enggak. Gini Oke, loh, oke. orang Islam Oke. itu tidak sadar kalau Muslim itu punya dua rob. Kenapa tidak Tidak. sadar? Karena membaca Banyak, Bang. Quran tanpa Kalau soal baca rob artinya. banyak. Prabowo Oke, baik. itu juga rob. Gimana? Prabowo juga rob loh. Prabowo juga rob. Rob. Oke, baiklah. Coba Saya pengakuan dulu juga yuk. rob. Nih gimana? Saya Sebentar. juga rob. Ini kan banyak ngerekam nih, banyak teman-teman yang Iya. ngerekam. Coba Saya agak juga jauh rob sedikit. loh. Iya, Saya agak jauh kepala sedikit. rumah tangga. Iya, Jadi rob agak jauh juga. sedikit. Agak jauh sedikit. Nah, stop. Oke. Coba di Iran atau di Palestina atau di mana? Kita bikinlah di Arab. Oke. Di Arab ada umat Muslim nggak? Banyak. Apakah Prabowo robnya umat Muslim yang di Arab sana? Kamu bangsa mana? Indonesia atau bukan? Saya bilang umat Muslim. Aduh, memang berat. Loh, ya enggak. Maksudnya kan begitu. Sulit ini saudara-saudara. Kan begitu. Rob itu Robnya boleh siapa? pimpinan, Robnya boleh umat Tuhan. Muslim. Iya. Boleh juga orang Arab itu kasih Prabowo sebagai Rob, boleh juga. Ya Apa udah, salahnya? apakah seluruh umat Muslim di Arab patuh taat tunduk kepada Prabowo? Boleh juga, bisa kalau dia di sini. Boleh juga. Kalau dia di Indonesia, iyalah. Yang ngomong di Indonesia, yang ngomong mereka di Indonesia siapa? Loh, Nih kamu kan kan sulit ngomong kan? bangsa Arab. Sulit saudara-saudara. Loh, ya tidak, yang sulit itu Anda. Gini loh, dengar ya, Suro, dengar Nah, pelan-pelan. Saya paham, Supaya pertanyaan gini, Anda saya paham. Saya tahu Anda itu kan sering membenturkan kepala ke ubin, jadi agak sedikit sulit mikirnya. Ya tidak Gini. sulit buat saya. Gini ya, Tidak sulit. dengarkan. Anda Suro, coba dengarkan. memiring-miringkan artinya Ya, itu. coba dengarkan gini ya. Di Arab, nggak usah di Arab lah. Di teman saya di sini Orang ada seorang Arab, Muslim. orang berada di Arab, coba lah Oke, orang berada di Arab, negara Arab, orang gitu loh. Arab di negara Arab.
taruhlah presiden Arab Muslim nggak? Raja Arab Saudi. Muslim. Muslim. Apakah dia Ya. menjadikan Prabowo sebagai robnya? Lah Raja Arab itu rob loh. Nah, Raja Arab itu rob loh. Nggak nyambung kan? Loh, nyambung. Anda yang tidak nyambung. Saya tanya, apakah Anda yang tidak Raja nyambung. Arab Rob kan itu menjadikan pimpinan. Prabowo sebagai robnya? Rob kan pimpinan. Raja Arab juga pimpinan. Rob juga dia. Oh, berat. Kamu kepala rumah tangga. Kamu kepala rumah tangga. Oke lah, Kamu oke juga lah. Iya. rob. Gini, Nah, menurut itu- kamu Raja Arab itu patuh rob. nggak sama Prabowo? Raja Arab itu rob juga. Botol setengah mati. Udah, kamu ke laut sana. Botol. Kok botol? Botol setengah mati. Yang ditanya, apakah Raja Arab yang Muslim itu taat, tunduk, takluk sama Prabowo? Botol setengah mati. Jadi teman-teman, seorang Muslim itu taat, takluk, tunduk kepada anaknya Aminah, bukan kepada Prabowo. Nekat yang nyata. Oke, kita masih berharap ya. Setidak-tidaknya ada orang Muslim lah yang nyambung kalau dia ngobrol, ya nyambung gitu. Nggak nyambung dia. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada, sebentar ya. Coba kita kasih naik, ada Zibril. Coba Jibril. Pakai Z. Zibril pakai Z. Iya, selamat malam saudara Zibril pakai Z. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, selamat malam. Edis Selamat malam. PA. PA? Iya, emang PA. PA. Kok Ini. bisa? Sebentar, Bang. Iya. Kok bisa Anda bilang saya PA? Iya, lu argumen kalau Tenang sama dulu, yang Bang. pintar lu Tenang dulu. turunin. Napas. Jangan ngos-ngosan. Tenang. Tarik dulu, tarik napas. Hembuskan. Enggak, emang udah begini, gayanya udah begini. Dimanapun berada. Jangan ngos-ngosan. Slow, Bang. Tenang. Masih banyak waktu. Tenang. Ada ngos-ngosan. Kalau lari, ngos-ngosan. Selama Anda menunjukkan argumen-argumen bantahan akademis ilmiah, saya akan enak, pertahankan sekutang. Anda di sini. Sekutang Coba. enak, sekutang. Sambil makan minum sekutang enak. Iya, Dingin-dingin. terserah lah. Boleh. Maknya. Nggak apa-apa. Santai saja. Kenapa Anda bilang saya PA? Ya karena asumsi sampean sama kayak orang PA. Asumsi apa contohnya? Ya banyak. Tadi masalah Rob. Rob itu kan ada dua asumsi. Bisa kepada pemimpin, bisa kepada Tuhan. Oke, berarti Muhammad Rob nggak? Tujuannya apa? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan? Ya pemimpin. Oke, Rob atau bukan? Jawab, Rob atau bukan dia? Iya Rob. Rob. Sebagai asumsi Allah Rob atau pemimpin. bukan? Kepada Tuhan. Allah Rob atau bukan? Ditujukan ke Tuhan. Wah, kan Robnya botol kan? Tuhan. Kan nih, ditanya apa jawab? Tadi kamu sudah mengakui Itu Muhammad ada itu dua Rob. fungsi. Pertanyaan Rob selanjutnya, itu- apakah Allah itu Rob? Rob itu ada dua fungsi, tergantung nanya kemana. Mau 3 fungsi, mau 5 fungsi, saya nggak peduli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Rob yang ditujukan kepada pemimpin. Menseret. Rob yang ditujukan Menseret. Pertanyaan saya simple. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab iya, jawab bukan. Iya atau bukan? Rob sebagai pemimpin. Rob. Nah, itu Oke, jawaban apakah saya. Allah itu Rob? Rob sebagai Tuhan. Oke, berarti kamu punya 2 Rob, betul? Dua asumsi, tergantung maknanya kemana, tujuannya kemana. Ayo. Dengar, apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Al-Quran udah jelas bahasa Arab. Oke, berarti Muhammad itu Rob, betul?
Kan saya sudah jawab, ditanya lagi. Ngapain kamu pakai bahasa Indonesia? Katanya Sampean umat kayak anak TK, asli nanyanya bahasa Arab. berulang-ulang. Bukan umat Sampean terjemahan. kayak anak TK, Kenapa kamu nanyanya tiba-tiba jadi umat berulang-ulang. terjemahan? Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan? Terjemahan. Ya. Pemimpin itu bahasa Ada apa? Saya tanya. terjemahan. Pemimpin Kalau Al-Quran, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan ya bahasa Indonesia. Oke. Apakah Quran bahasa Indonesia? Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. ada Oke, Al-Quran yang bahasa sudah ada aslinya Rob ya. terjemahannya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah, Tuhan adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. berat. Tuhan kan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Ya bisa, Rob. Oke, Rob. Muhammad dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Iya, sebagai pemimpin. Oke. Kemudian Allah juga sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuh kan? Tuh. Nggak bawa bahasa Arab kan? Sang Pencipta. Nggak bawa bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Iya, Rob yang ditujukan Oke, kepada Rob. Tuhan. Muhammad juga bahasa Arabnya Rob, betul? Rob yang ditujukan sebagai pemimpin. Tergantung Jadi, maknanya, kamu tergantung punya tujuan dua makna. Rob, setuju? Tidak bisa dipaksakan. Kamu punya dua Rob, Kalau betul? sampean Tuhan, Tuhan anak, Tuhan Bapa. Sudah jelas. Lari ke Tuhan, lari ke pemimpin. Udah dibilang kita lagi nggak bahas bahasa Indonesia, bahas bahasa aslinya. Nekat yang nyata. Enggak nekat saya itu. Sampean nanya. Sampean nanya, saya jawab. Salahnya di mana? Saya ingin supaya kita pakai bahasa aslinya, jangan pakai terjemahan. Orang Arab bisa nggak ngomong pemimpin, pemimpin, apa bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa, dia bisanya ngomongnya Rob, Robbi, betul nggak? Betul nggak? Rob itu menurut Islam, dengerin, jangan potong-potong, dengerin. Di Islam tergantung makna. Rob itu memang bisa kepada Tuhan. Makna itu bahasa apa? Apa Bisa makna itu bahasa kepada apa? pemimpin, tergantung tujuannya. Pemimpin lagi. Udah tahu ke laut sana, botol musuh tengah Nah, lo mati. kalau kalah diturunin. Udah ke laut kau. Pemimpin itu bahasa Indonesia botol, bahasa Arabnya Rob. Ditanya Rob lari ke pemimpin. Botol tengah mati. Kami umat Muslim tidak pakai terjemahan. Sekarang tiba-tiba pakai terjemahan. Aduh. Ayo naik ke sini. Kalau memang kalian betul-betul berilmu, ayo patahkan argumen saya. Silakan. Udah kau akui Muhammad itu Rob, Allah Rob. Robmu dua, betul. Rob kalian itu dua, satunya netek. Gimana? Ayo silakan, Gus Adam, Zain. Selamat malam abangku. Selamat malam, Gus Adam. Silakan nyalakan kamera. Sebentar masih adzan ya, sebentar. Suruh diem dulu. Bisa diem nggak lo? Gue lagi diskusi nih dengan Edis TV gitu. Ya Gus Adam. Ya Anda sambil menunggu azan berhenti nggak apa-apa. Saya bernarasi dulu. Silakan Anda bisukan juga boleh. Jadi gini Gus Adam ya. Saya ini sudah berdiskusi dengan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun Gus. Nah selama 13 tahun itu memang saya tidak mendapati satupun orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Nggak saya dapati. Jadi bagaimana kamu suruh saya simpulkan orang Islam itu ngerti agama Islam? Itu namanya Anda memaksa saya. Sedangkan yang saya dapati orang Islam tuh nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, kalaupun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, dia harus bersifat munafik.
Seperti yang dilakukan Yusuf PI. Di hadapan saya dia mengakui Islam punya 2 rob. Di hadapan umat muslim, di hadapan MUI, dia nggak berani, harus mengakui punya 1 rob. Jadi robnya orang Islam ini kadang 1, kadang 2. Berat. Ya silakan Gus. Silakan, yuk nyalakan kamera. Masih adan bang, sebentar. Ya sudah, kalau gitu saya turunkan dulu. Nanti kalau udah berhenti azannya naik lagi. Yuk. Kita kasih naik Nurdin saja. Ini tukang ngamuk. Ya, selamat malam Nurdin saja. Marah, sudah sehat kau Din? Itu pertanyaan Din. Selalu itu pertanyaan, nggak ada yang lain. Iya Nurdin. Oke, baiklah ya, karena dia dipanggil tidak nyapa, jadi kita turunkan. Mungkin dia sudah gemetaran gitu ya. Ada Vika Tarigan. Ini Muslim atau Kristen? Iya Vika, selamat malam. Vika? Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana Vika? Ikut suami Bang, tapi ya sama aja belum masuk akalku memang. Nggak masuk akalku. Ini gimana Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa. Nah nggak apa-apa tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande okay. tigan. Beru tigan, oke, ya. Oke, gimana ini nande tigan ini? Bagaimana latar ceritanya? Bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, bukannya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya Hati-hati itu pilihan kan, katanya ya, nanti diguruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. awalnya itu kan mualaf tuh Bang, tapi Mualaf. semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus? Terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nandi Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi maksud saya begini Nandi Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Oh, ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu nah, aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu.
dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Dis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, Mana memang bilangnya? tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi kayak mana itu pikirku. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, Bang. Salah satunya misalnya ini nih kan, Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya Isa itu pernah hidup di mana, mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Don Ditan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam gitu. sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menyindir. Iya, jadi memang setiap muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus keluar begitu, jangan di nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu.
Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika tarikan ini, gitu. Seperti itu. Soalnya kan Jadi di Kristen tuh kalau sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika tarikan, gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edis. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin, bisa. amin, amin. Gitu aja ya, Kak Vika tarikan ya. Oke, Bang. Oke, terima Makasih ya, Bang. kasih. Terima Kali kasih. aku naik. Makasih, Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu tugasnya teman-teman hanya untuk mengekspos saja. Jadi kita itu kan apologet ini kan banyak. Apologet Kristen ini kan banyak kan. Bukan cuma saya aja. Kita itu ibarat kata di sebuah bola, tim sepak bola, ada kiper, ada back, ada gelandang, ada sayap, ada penyerang. Nah itu jangan dipaksa. Kamu harus jadi baik juga kadang-kadang. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi biarkan sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah kalau saya itu memang lebih senang jadi striker. Saya itu mengekspos begitu. Nah, tugas orang-orang yang menjelaskan kekristenan ya tugas kalian ya, bapak-bapak gembala begitu. Jangan saya borong semua. Ya. Saya tugas masing-masing. Oke? Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada kita kasih naik ada Bang Sahrul. Bang Sahrul. Pasaribu. Oke, salah pencet nih. Iya, Pasaribu, selamat malam, Bang. Malam. Muslim? Batak dah Batak. Oke, Kristen. Oke, kita undang yang Muslim dulu ya, Bang ya. Halo? Oke, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya, teman-teman ya. Kita kasih mereka panggung, kita kasih mereka kesempatan untuk menjawab ya, untuk membantah argumen-argumen yang saya berikan seperti itu ya. Oke, ada Victor Oi Oi. Ya Victor, selamat malam, Muslim Bang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati Bang Edis. Amin. Kristen lagi. Gimana Bang? Amin. Saya turun Bang ya. Oke, saya Dalam turunkan nama ya Bang Yesus. ya, saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda Muslim, silakan Anda ajukan permintaan naik. Kalau Kristen teman-teman, kalau tidak ada yang mau disampaikan atau hal-hal yang penting, teman-teman jangan naik ya. Supaya apa? Supaya yang Muslim jangan ketimpa ya, jangan tertimpa oleh kalian seperti itu ya. Bang Sahrul, ini yang kemarin lagi. Susah bakau deh, susah bakau Sahrul diskusi bakau lagi. selalu menurunkan. Sahrul. Apa sudah nggak ada umat Muslim yang lain Sahrul? Takut itu. Kamu lagi, aduh. Enggak, tapi kamu takut. Kau takut. Jangan Sahrul, diturunkan. kamu kurang kapok bagaimana lagi? Semua sudah kamu iakan. Saya jawab. Kamu turunkan saya. Macam mana sih kau ini diskusi begini nih? Ya sudah, sekarang nih, baik. Kamu tuh selalu Sekarang bilang begini, bos kamu apa, akui nggak? Gini, nih. Sarul. Nah inilah kau kalau ketika Oke, saya oke, ngomong lanjut. kau nggak ini. Coba kau tenang dulu. Coba kamu bisa nggak duduk begitu yang bagus? Jangan jalan ke sana ke sini.
Yang jelas dulu Sahrul. Tuh kamu gelap lah ini. Tapi jelas. Sabar kau. Cuman sih kurang jelas. Sahrul, betul atau Oke. tidak Sahrul bahwa Muslim itu punya 2 Rob? Tertulis di mana? Baik, ada Al-Quran di situ? Ada. Oke baik, coba bukakan Quran surat Yusuf ayat 23. Rob ya, jangan Rob bil alamin. Ya, yang saya tanya juga Rob ya? gimana sih? Oke, mana Quranmu? Rob bil alamin itu sama Rob itu tidak sama. Yang saya bahas Rob atau Rabbul Alamin? Ya, kalau Rob bil alamin itu merujuk kepada Dikan, apakah saya membahas Rob atau Rabbul Alamin? Para pamil api dulu. Jangan turunkan saya, Dis. Jangan turunkan saya. Pamil api Baik, dulu. nggak apa-apa. Kita masih turuti ya. Nggak apa-apa. Teman-teman sambil menunggu Bang Sahrul ya, teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV ya, teman-teman tapi kau ini, bisa Edis, follow ya. kecil, Jangan lupa untuk foto, meng-follow akun apalah. asli saya. Ini adalah akun asli saya ya, teman-teman ya. Dan yang di YouTube juga, teman-teman follow akun asli saya ya. Oke, silakan. Surat berapa itu, Edis? Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Iya, ya, Yusuf ya. Apa? Surat Yusuf 12 ya. Ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ayatnya yang ke-23. 23. Hmm. 23 ini. Oke. Yusuf Dan berkata wanita itu, yang- kata-kata Yusuf Oke. berkata itu coba. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku Oke, stop. telah memperlakukan. Stop. Di situ ada kata sungguh tuanku, betul? Ya, sungguh Ah, tuanku. coba cek. Itu kata tuanku itu ditujukan ke siapa itu? Itu kata, tunggu dulu, cek di tafsirannya dulu ya. Saya tidak mau tafsirkan sembarang, Pak. Baik, silakan. Setelah diuraikan tentang kurnia Allah kepada Yusuf berupa ilmu, pengetahuan, dan kenabian ketika dewasa. Berikut ini menjelaskan sisi lain yang dialami Nabi Yusuf, yaitu godaan istri. Cek lagi yang lain. Nah, itu Di merujuk sini ke kamu Yusuf. diskusi, di sini kamu baru belajar. Pembelajar. Di situ merujuk. Bukannya kamu Itu pelajari Yusuf itu, sebelumnya, tuanku. kamu belajar baru sini. Mana sih? Itu Pertanyaan merujuk saya Yusuf itu, simpel. tuanku, bukan Ketika tuan. Yusuf berkata, sungguh tuanku, itu kata tuanku itu ditujukan Yusuf kepada siapa? Oh, kepada siapa? Bukan aku dengan. Di mana di sini berkata, Edis? Yusuf sini, Yusuf berkata, berlindung kepada aku Allah. berlindung Sungguh kepada tuanku. Allah, betul? Sungguh tuanku. Sungguh Sungguh tuanku tuanku. telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, sungguh tuanku Ya, itu ini- siapa maksudnya Yusuf itu? Yang memperlakukan Yusuf dengan baik Ini, itu? ini masuknya di sini tuanku ya. Iya, siapa Yang itu kamu tuanku bertanya itu? seperti apa? Sabar dulu ya, Edis ya. Kita cek dulu. Di sini kau baru belajar. Kata jangan dulu, tuanku jangan itu dulu. ditujukan Yusuf kepada suaminya si perempuan yang sedang menggoda itu. Saya tahu. Iyalah, di sini kita cek dulu tafsirannya dulu. Sekarang gini saja, kamu akui tidak Yusuf berkata dengan sungguh tuanku itu, kata tuanku itu merujuk kepada istrinya Zulaika itu, suaminya Zulaika itu, betul? Kita ini bahas yang mana ini Edis yang kau bilang Udah ini? kau Kita ke laut bahas- sana. Kau ke laut sana. Kau nggak ngerti apa yang dibahas. Oh. Kata tuanku itu ditujukan kepada Al-Aziz, suaminya Zulaika, seorang wanita yang sedang menggoda dirinya dia. Gimana sih kamu? Makanya saya bilang teman-teman, Muslim punya 2 Rob, tapi nggak sadar karena membaca Al-Quran tanpa tahu artinya.
kata Ustadz Munzir Situmorang, seperti keledai. Bang, kenapa bang kau bilang muslim seperti keledai? Yang bilang muslim seperti keledai bukan saya. Yang bilang muslim itu seperti keledai namanya Ustadz Munzir Situmorang. Gimana sih? Ya, apa mau saya turukan gayanya Ustadz Munzir Situmorang? Kita bangga berbahasa Arab, tetapi tidak mengerti maknanya. Kita bangga mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu suaranya Ustadz Munzir Situmorang. Bagi muslim-muslim yang menganggap atau mengira bahwa itu karangan saya, nih saya putarkan ya. Saya putarkan pernyataan Ustadz Munzir Situmorang bahwa umat Islam itu macam keledai. Perhatikan. Nanti dibilang saya penistaan. Bukan saya yang ngomong. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Ayo silakan. Itu bukan saya yang ngomong teman-teman ya. Coba kalian sadarilah, betul nggak sih ketika kalian baca Quran, kalian baca Alif Lam Mim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu ketika Muslim baca Al-Quran tidak dibaca artinya, akhirnya nggak tahu kalau robnya ada dua. Nekat yang nyata. Yo silakan. Kita kasih naik lagi yang muslim ya. Kita berikan kesempatan kepada yang muslim untuk membantahnya. Silakan. Yang Kristen-Kristen tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik dulu. Berikan dulu kesempatan kepada muslim-muslim supaya jangan terkesan kita mau menang sendiri. Ya. Kita kasih mereka panggung untuk membantahnya. Kita kasih naik ada Father Son. Ya, selamat malam Father Son. Silahkan nyalakan kamera. Father Son, silahkan nyalakan kamera. Oke, karena tidak nyambung-nyambung saya turunkan. Pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya. Sinyal Anda ketika Anda mau naik ke TikTok itu harus 4 bar penuh ya. Penuh itunya. Kalau tinggal 2 bar, 3 bar nanti suka nyangkut di sini. Eka Nuwu, silakan nyalakan kamera, Bang Eka. Halo Bang Eka. Iya, ya. Muslim Bang? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Tapi bentar dulu. Gimana Bang? Gini Bang, saya sudah sering ngikutin Abang di PT-PT Abang dan sebagainya. Memang saya orang Kristen Bang. Cuma apa enggak gini loh Bang, membahas dengan teman Muslim kita Bang, dengan maksudnya cara kita gimana? Ya kita mengeksposkan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, keyakinan mereka. Apa kita enggak inilah Bang, batu sandungan jadi ke orang Kristen Bang. Maksudnya? Ya, dengan kita sebagai orang Kristen membahas agama orang lain,
Apa kita tidak jadi batu sandungan? Tidak. Justru ketika kita membahas agama Islam, maka kita menjawab mereka. Mereka kita berikan jawaban. Karena selama ini mereka sering membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Bukan tidak berani, kalau nanti dijawab, nanti digeruduk polisi. Gitu. Oke Bang Eka, karena saya mau naikkan muslim-muslim, jadi saya undang yang muslim dulu ya Bang ya. Ya, siap. Oke, saya Makasih. turunkan dulu Bang Eka ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat, saudara-saudaraku yang Kristen, tolong perhatikan layar Anda. Apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong dibatalkan. Kasih kesempatan yang muslim, ya. Karena begini teman-teman, kalau kita bahas agama Islam, tidak ada orang Islamnya. Kita itu seperti seorang pengecut dan penakut. Beraninya bahas Islam tapi Islam nggak dinaikkan, membantah. Gitu loh. Saya ingin membuang kesan itu. Ya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen seperti Abdul Somad, ya kan? Mereka bahas agama, orang Islam bahas agama Kristen nggak berani ada orang Kristen di situ. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus sebaliknya, ya. Ini ada 14.000 orang loh ya. Jadi teman-teman yang Kristen batalkan permintaan naik ya. Kasih yang muslim, kesempatan yang muslim. Oke? Adapun teman-teman Kristen, kalau kalian memang benar-benar mau support, ya benar-benar pengen mendukung acara Edis TV, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang paling sederhana. Cukup like, ya kan? Klik suka acara ini gitu. Kemudian follow, ikuti akun yang asli ya, jangan ikuti akun yang bodong. Akun bodong ya, akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV, jumlahnya ada 160 lebih. Follow yang asli. Yang asli cuma ada 2. Ya. Yang ini yang kalian tonton ini, Edis TV ini, dan yang saya ikuti di sini. Saya hanya mengikuti 1 orang, itu akun asli saya itu cuma 2 itu. Ya. Perhatikan, pilih ke akun utama, follower saya itu 400.000 lebih, kemudian follow akun yang saya ikuti di akun tersebut. Begitu. Nah, adapun teman-teman juga yang mau mensupport secara dana, mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman juga bisa mampir ke profil nih. Klik profil, nanti di beranda saya itu ada kolekte. Kalau teman-teman ingin berkolekte, seperti itu ya. Pada teman-teman yang nggak ngerti, karena banyak juga, apa itu beranda, apa itu. Karena saya heran ya, penonton ini itu masih banyak yang, ya gimana ya. Nggak ngerti kita ngomong beranda, klik profil, itu nggak ngerti mereka. Ya, karena mungkin Indonesia mengenal internet baru tahun 2025 Januari. Iya, ya. Makanya teman-teman klik beranda. Nah, nanti di beranda saya itu ada kolekte pendirian Rumah Apologet. Nah, di situ teman-teman klik saja itu. Linknya itu. Apa itu Bang link lagi? Aduh, pusing saya, apa sih link itu? Gini ya, nih saya tampilkan saja langsung di depan nih. Nah ini, nah kepada teman-teman yang suka ngebet, pengen naik, apalah segala macam, teman-teman daripada teman-teman mengajukan permintaan naik, daripada teman-teman pengen apa, teman-teman supportnya itu di sini aja. Nih kita ada kolekte untuk Rumah Apologet yang mau kita dirikan di sini. Semoga akhir tahun itu sudah berdiri, teman-teman ya. Kalau tidak ya berarti tahun depannya lagi begitu. Nah, support di sini. Ya, tangkap saja layarnya. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa nih mengirim berkat, mengirim supportnya untuk pendirian Rumah Apologet di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya teman-teman ya yang muslim. Silakan ajukan permintaan naik. Oke, ada tadi saya lihat ada pejuang subuh. Nah ini pejuang subuh. Yuk, silakan. Pejuang subuh, selamat malam Bang Pejuang subuh. Silakan nyalakan kamera. Tunggu, bagaimana caranya? Tunggu. Saya kasih dulu. Kan nggak ngerti kan cara nyalakan kamera kan? Tunggu setan, memang berat. Nih, itu sudah saya bantu kamu menyalakan kamera. Tunggu. Kau tidak mengerti arti tunggu kah? Tunggu.
Tunggu, Lihat nih kalau ngomong di kolom komentar, naikkan saya, tidak berani naikkan saya. Setelah saya naikkan, tunggu. Kau nanti naik lagi kalau udah siap. Kita kasih naik Revi Lestari. Ya, selamat malam Bang Revi Lestari. Revi? Oke, macet ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Lina Fitriani. Lina Fitriani. Selamat malam Lina Fitriani. Aduh, serak teman-teman. Halo Lina. Lina Fitriani, selamat malam. Gelap kan? Ya mungkin Lina Fitriani nanti kalau mau naik lagi cek jaringan internet ya. Halo? Halo? Ya halo, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan Lina, nyalakan kamera. Gak bisa dinyalakan. Apa sebabnya tidak bisa dinyalakan? Tombolnya ketinggalan di Arab Saudi kah? Atau bagaimana? Oh iya, saya di Arab Saudi. Memang. Teman-teman sekalian jangan heran ya. Orang Islam itu boleh bohong dalam 3 hal. Jadi kalau orang Islam bohong jangan heran. Aku nggak bohong. Soalnya apa ya? Orang Kristen yang bohong. Oke lah duluan baik. sama Kalau orang Islam. Lina malu jadi Gitu, orang kalau Islam. Malu orang Islam dilihat itu orang nggak pernah sebagai bohong. orang Kalau Islam. Jadi saya bohong turunkan lah. saja ya. Banyak bohongnya. Mohon maaf ya, saya turunkan. Kepada teman-teman muslim yang mau naik, naiklah Anda. Tapi Anda kalau tidak bangga lagi dengan keislaman, malu dilihat orang jadi orang Islam, Anda saya turunkan. Ya. Ini khusus muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Oke, kita kasih naik ada Nur Awal. Nur Awal. Wah, macam Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Ya, Nur Awal. Ya. Malam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Iya. Jangan separuh-separuh Bang, wajahnya Bang. Jangan merokok Bang, tahan dulu, tahan ya. Saya tahu, Anda Muslim ya? Muslim. Saya tahu memang ketika Anda sedang membahas Allah dan Muhammad, Anda sambil merokok, tahu, tapi tolong jangan lakukan itu di muka umum ya. Nanti muslim-muslim yang lain. Tadi Anda merokok. Jangan merokok walaupun Anda pantas membahas Allah sambil merokok-merokok. Tapi jangan lakukan itu ya. Oke. Gini. Apakah Anda ini sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru saja? Kabur. Bang, temanya janganlah berat-berat Bang. Nanti mereka meninggal dunia. Makasih Hananta, makasih Hananta. Bikinlah tema yang ringan-ringan Bang. Jangan kau tanya sama Islam itu Bang yang berat-berat. Tanyalah kepada mereka, apa hukum minum Coca-Cola? Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, apa hukumnya minum Coca-Cola Ustadz? Kalau itu pertanyaanmu, ngantri tuh muslim yang naik nanti. Tapi kalau pertanyaanmu seputar Al-Quran, ya susah mereka naik ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih coba ya. Kita kasih naik aja Aji Syafiq. Aji Syafiq, selamat malam.
Selamat malam. Ya, Gimana, silakan Bang, ini? Bang Aji Syafiq, nyalakan kamera Anda. Silakan. Tapi saya nggak pakai baju, Bang. Panas. Ya, walaupun memang Anda pantas membahas Allah dan Muhammad tuh nggak pakai baju, karena mereka berdua itu tidak pantas dibahas sambil pakai baju, betul? Betul. Nggak boleh menghujat, Bang. Nggak boleh. Nggak kita boleh menghujat gitu. Kanda mau bahas Allah dan Muhammad nggak? Saya mau bahas Yesus. Kenapa Anda takut membahas Allah dan Muhammad? Enggak, nanti kita bahas Muhammad. Saya mau bahas Yesus. Bang, kita itu ada tema, Bang. Ini loh temanya. Temanya, Muslim itu punya dua Rob, tapi nggak sadar. Terus? Oke, tahu Anda penyebab Muslim tidak sadar punya dua Rob? Coba jelaskan. Karena baca Quran tidak dibaca artinya. Dibaca Arabnya saja tanpa mengerti apa yang dibacanya. Seperti keledai. Dari mana kau tahu orang tidak tahu artinya? Oke. Waktu abang baca Quran, abang ngerti artinya? Ya ngerti lah. Ngerti. Boleh kita tes? Kau ini mau mengajar saya sedangkan kau tidak boleh membaca Alkitab. Loh, tadi abang bilang abang ngerti artinya waktu baca Quran. Giliran dites, kau gimana? Masih mendingan orang Kristen baca terjemahannya, pasti ngerti. Orang Islam nggak pernah baca terjemahannya, dibaca Bang, Arabnya. Sekarang saya baca, Bang. Kau bisa baca nggak? Begitu kan konsepnya? Kok jadi saya? Yang kita bahas, Anda kan sering membaca Al-Quran, betul? Ya, sering. Oke. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu nggak artinya itu? Ya tahulah artinya. Boleh kita tes? Kau ini mau ngetes saya sedangkan kau tidak. Oke, baik. Baik. Nih Bang ya, kita bukakan Quran. Nih, saya kasih Anda contoh. Bentar. Kita tes ya teman-teman ya, apakah Muslim itu ketika membaca Quran dia mengerti artinya? Oke. Nih. Kita buktikan. Kalau saya ngomong fitnah, saya lompat dari Monas. Kalau saya ngomong fitnah, berani-beraninya Anda mengatakan saya tidak mengerti apa namanya. Sebentar, sabar. Kita cek yang gambar saja ya. Sebentar. Kita ambil satu surat saja. Kepala lambat kau nih, kau pun gak bisa baca. Wow, baik, dia cepat-cepat dia ternyata teman-teman. Baik. Nanti kau tanya, tapi yang banyak palsu itu mencret kau. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan baca ayat Al-Quran. Apakah Muslim mengerti artinya? Oke. Baik. Ini ya, layar penuh ya. Layar penuh. Oke. Ini bacanya apa Bang? Kola, betul? Betul. Oke, apa arti kola? Arti kola? Menseret. Sudah saya bilang teman-teman, Muslim paling ahli, paling pakar baca huruf Arab. Giliran suruh ngertiin menseret. Kola artinya berkata. Innama ana. Oke, tahu nggak apa arti innama ana? Waduh, menseret lagi. Innama ana artinya sesungguhnya aku.
Waduh, saya jadi guru ngaji, nggak dibayar lagi jadi guru ngaji. Terus. Innama kau baca ana. Oke. Rasul. Innama ana rasulu. Oke, betul. Terus. Seorang utusan. Oke. Coba ini Anda baca. Kau baca dulu, kau baca terus. Anda saja nggak bisa baca. Saya mau dengar kau dulu, kau baca. Berat saudara-saudara. Memang saya bilang teman-teman, ketika Muslim baca Quran, dia tidak mengerti artinya, makanya nggak tahu di situ Muslim punya dua Rob. Baca betul apa Gini enggak Bang, bacanya. dengar ya. Nanti makin banyak Muslim yang tahu nggak? Sehabis saya siaran, itu Muslim-Muslim pada inbox saya. Mulai dari inbox nggak jelas, inbox ngancem-ngancem lah, inbox lain-lain lah. Saya cuma bilang begini, rata-rata dia bilang begini, kamu kok beraninya ngadepin Islam awam? Nah, saya tidak mau nanti mempertahankan Anda di sini lama-lama. Nanti mereka inbox saya terus. Kamu berani sama Islam awam ya? Kamu nggak berani naikkan saya. Terus apa yang mau kita bahas kalau saja nggak ngerti ajaran agama Islam kok? Oke. Sekarang saya mau bahas tentang Yesus. Gimana? Sudahlah, saya mau mengundang Muslim yang ngerti ajaran agama Islam dulu, ya. Selamat malam. Saya ngerti kok. Ngerti apanya? Ngerti apa? Ayo, silakan. Yang marah sama saya itu teman-teman, gara-gara saya katanya menaikkan Islam yang nggak tahu apa-apa. Kan saya sudah mengundang Muslim yang tahu apa-apa. Gimana? Ahmad Yusuf Mandala. Ya, selamat malam Ahmad Yusuf Mandala. Ya, malam. Muslim ya, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Ya, silakan. Ya. Mau tanya dulu nih, Bang. Gimana? Mau tanya dulu. Iya, apa, Bang? Atas dasar apa, Bang Edis tafsirkan itu Al-Quran? Saya tidak menafsirkan, saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu tidak sembarang tafsir, Bang. Harus punya ilmu seperti nahwu sorof. Baik. Berbeda dengan Alkitab, Bang, sesuai arti. Baik, kita buka Al-Qurannya ya.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama sebuah diskusi yang sangat luar biasa dari Bang Edis ya. Bagaimana dia menjawab dan bagaimana dia bertanya kepada mereka yang selalu merasa paling benar. Bayangkan ya teman-teman ya. Mereka bilang mereka lah yang mengikuti semua ajaran Yesus. Nah, ketika Edis membongkar bahwa ternyata yang mereka lakukan bukan ajaran Yesus dengan fakta-fakta yang sulit dijawab, mau siapapun, entah itu Abdul Somad yang mengaku Islam lebih Kristen misalkan, Islam lebih ikut Yesus misalkan, entah itu Donditan, entah itu Kainam atau siapapun, tidak akan ada yang bisa menjawab fakta yang dibongkar oleh Edis bahwa ternyata tidak benar klaim-klaim yang mereka sampaikan. Sama sekali tidak benar. Mereka merasa bahwa mereka mengikuti semua ajaran Yesus. Mereka merasa bahwa mereka sudah taat semua ajaran Yesus. Ya. Mana ada mereka lakukan? Ya, Yesus suruh membaptis, mereka tidak membaptis. Malah kalau kita dengar-dengar dari ustadz yang lain, mereka berwudu itu adalah bagian dari membaptis. lucu formulanya itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah mereka berwudu melakukannya juga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu? Kan tidak. Jadi mereka ini hanya klaim saja, merasa bahwa mereka sudah melakukan semuanya, padahal mereka tidak melakukan apa-apa yang berkaitan dengan ajaran Yesus. Itu ajaran mereka sendiri yang khas dari mereka, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya ini sudah membongkar semuanya. Mana ada Yesus pergi cium batu yang seperti yang mereka lakukan, pergi ajar aswad? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Yesus tidak pernah melakukan itu. Yesus tidak pernah melakukan itu, datang dan mencium batu dan kemudian umatnya orang Islam ikut. Tidak ada ya. Jadi mereka itu berbeda dengan kita, ajaran mereka itu berbeda dengan ajaran Yesus ya. Jadi jangan pernah dibanding-bandingkan seolah-olah kita ini sama gitu, atau mereka ini lebih alkitabiah. Tidak sama sekali. Banyak hal yang bertentangan kalau mereka betul-betul mau. Yesus bilang, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Mereka orang Kristen bangun gereja, mereka usir. Orang ibadah, mereka usir. Itu ajaran Yesus. Kalau mereka bilang ikut ajaran Yesus, tidak pernah Yesus mengajarkan. Bahkan Yesus bilang, kalau ada yang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Mereka mana ada. Orang lagi ibadah, mereka usir. Orang lagi sholat, orang lagi mau bangun gereja, mereka larang. Itu bukan ajaran Yesus. Kalau memang mereka betul-betul bilang kami lebih mengikuti ajaran Yesus dibandingkan kalian. Terus kemudian mereka orang lagi puasa, mereka usir-usir orang ya. Mereka lagi puasa, mereka usir orang yang jualan. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal itu, teman-teman. Yesus itu mengajarkan kasih. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi siapapun tanpa memandang siapa orang itu. Jelas perintah Yesus. Nah, kalau mereka mengaku mengikuti ajaran Yesus sedangkan tindakan perilaku mereka bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan, artinya mereka tidak pernah membaca Alkitab tetapi hanya mendengar katanya lalu beriman. Yang beriman model kayak gitu anak kecil pun juga bisa. Beriman model kayak gitu anak kecil juga bisa, teman-teman. Tidak perlu menunggu untuk membaca banyak kitab, membaca banyak buku lalu kemudian menghasilkan iman. Tidak perlu. Anak kecil juga bisa kalau hanya cara-cara seperti itu. Tapi kita tidak demikian ya. Ya, saya mau mengulangi soal wudhu tadi yang diklaim bahwa itulah baptisan seperti Ustadz Ipung Atria ya mengatakan sama Ustadz si Kainama ya. Mereka bilang berwudu itu adalah ajaran Yesus seperti membaptis. Terus kamu berwudu bilang nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Karena ketika kamu baptis, yang harus dikatakan adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu formulanya, tidak ada yang lain. Kalau kamu berwudu lalu tidak mengucapkan kata itu, ya kamu sedang menipu umatmu gitu loh. Kenapa harus pakai Alkitab untuk kemudian mengatakan bahwa kita lebih mengikuti ajaran Yesus? Kenapa harus begitu? Kenapa kamu nggak pakai Al-Quran aja untuk menyanjung agamamu? Kemudian cari-cari ayat Alkitab, cari nama Muhammad lah di Alkitab, carilah tentang nabi mereka di sana. Pada saat yang sama mereka bilang Alkitab sudah tidak benar. Ini kan kacau teman-teman. Ya, cara berpikir mereka ini sudah tidak benar lagi. Makanya saya bilang kepada mereka ya dalam video ini, jangan mudah terpengaruh teman-teman dengan kata-kata mereka. Mereka itu memang dikaruniai untuk pintar mengubah kebenaran, ya, mengubah sesuatu yang sudah benar seolah-olah benar dengan kata-kata yang manis yang mereka ucapkan. Padahal itu sama sekali tidak benar. Kita harus waspada dengan orang-orang semacam demikian teman-teman. Kita harus hati-hati. Jangan kemudian semudah itu kita dengarkan mereka. Jangan kemudian semudah itu kita percaya terhadap apa yang mereka katakan. Kita harus berhati-hati, ya. Karena kalau tidak, kita ini, apalagi kalau kita misalkan orang Kristen awam yang tidak terpelajar hanya mendengarkan khotbah, mudah sekali kita diomong-ambingkan oleh mereka. Makanya sekarang jangan hanya menjadi orang Kristen yang mendengarkan saja, tapi belajar juga, ya, memperlengkapi diri supaya ada donditan datang dia membolak-balikan kebenaran, kita tidak mudah terpengaruh, ya. Kita dengan mudah menjawab mereka dan memberikan pertanyaan balik seperti yang dilakukan oleh Edis, ya. Tapi ingat teman-teman ya, apapun yang kita lakukan karena kita mau menyenangkan Yesus. Kita tunjukkan bahwa kita orang baik. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang betul-betul mengikuti teladan Yesus. Jangan kemudian kita berdiskusi dengan mereka lalu kita tidak menunjukkan itu. Jangan, kita harus menunjukkan bahwa kita ini benar. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini memiliki kasih. Kita harus menunjukkan bahwa kita menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Kita harus menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan itu karena kita melakukannya atas dasar kebenaran. Nah, itu kita tunjukkan sama mereka, ya. Perlu untuk kita lakukan itu, ya. Kita harus tunjukkan bahwa kebenaran yang sejati ada di sini dan kasih yang sejati ada di sini, ya. Jadi lewat kata-kata kita, lewat komentar kita di media sosial pun terbawa karena kita betul-betul mengikuti ajaran kasih yang diajarkan Yesus, bukan hal-hal yang lain. Motivasi kita harus benar, yaitu untuk membawa kebenaran itu kepada mereka. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah video ini menjadi berkat buat kita. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, ya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.